Halo teman-teman, rekan-rekan petani dimanapun Anda berada, semoga tanamannya tumbuh subur dan mendapatkan hasil yang optimal dan sukses dalam budidaya pertaniannya. Nah, di sini teman-teman saya mau mengajak teman-teman untuk waspada terhadap penggunaan mulsa di saat cuaca ekstrim seperti ini. Nah, kita lihat ini adalah cabai yang gosong batangnya teman-teman ya, akibat terkena uap mulsa. Nah, ini kita udah melakukan 3 kali penyulaman teman-teman, 3 kali penyulaman karena memang yang kita gunakan bibitnya juga masih bibit muda. Namun kalau bibitnya udah tua itu lain halnya teman-teman ya, batangnya udah kuat menahan uap mulsa sehingga batangnya itu kulit batangnya itu, batang cabai itu dia udah kuat, dia nggak mungkin gosong. Nah, kita lihat di sini juga kita cek bahwasanya uap mulsanya memang cukup panas ya. Jadi dari lubang bibir mulsa samping sini ya, itu yang sejajar dengan mulsanya itu rata-rata gosongnya awalnya dari situ teman-teman. Nah, awalnya dari situ. Nah, seperti itu kita lihat ya. Kemudian nanti kalau nggak kita perhatikan secara detail, itu tanamannya daunnya tetap hijau ya. Namun 3 atau 4 hari kemudian akan kering. Jadi kita harus mengecek per lubang tanam ini teman-teman ya, untuk kita memastikan apakah ada yang seperti ini teman-teman ya. Ini kita seperti ini. Ini tanamannya cukup sehat ya, bisa kita bilang sehat ya tanamannya, karena kita lihat dari daun, dari batang ujung. Namun lihat yang sejajar lurus dengan mulsa, batangnya udah mengering dan mengkeriput ya bahasanya ya, menyusut jadi kecil banget gitu. Nah, seperti ini lihat tuh. Nah, ini lambat laun teman-teman, lambat laun atasnya ini akan kering. Nah, seperti itu, lihat. Nah, karena udah mengering, dia nggak mungkin lunas dari bawah teman-teman ya. Namun bagaimana cara menanggulanginya untuk hal-hal yang semacam ini gitu. Hal-hal yang semacam ini itu ada yang saya gunakan tuh sering, itu 3 cara teman-teman ya, 3 cara kalau yang kita lihat gejala seperti ini. Dan bagi teman-teman yang melihat gejala seperti ini, jangan berasumsi bahwasanya ini adalah serangan jamur. Itu kita cek dulu bahwasanya itu rata-rata adalah karena uap mulsa. Nah, yang pertama itu yang sering saya gunakan, saya menggunakan batang bambu ini teman-teman untuk menghalau uap mulsa, dan juga batang bambu ini cukup dingin apabila dia bersentuhan dengan batang tanaman cabai ya, cukup dingin. Ini cukup efektif dan ini nggak pernah gagal saya lakukan teman-teman. Dan ini juga untuk menyanggah salah satunya supaya daunnya itu tidak menempel ke mulsanya ya. Nah, kemudian kalau nggak ada batang bambu, teman-teman bisa juga menggunakan pelepah pisang ya, debok pisang ya, kok pelepah pisang, debok pisang. Nah, debok pisang. Kemudian kalau batangnya udah kita semai, itu udah umur 1 bulan kan udah besar seperti ini, itu kita tinggal kita aja atau kita kaitkan, atau kalau mau diikat rawan ya, saya pernah mengikat bahwasanya yang di tempat ikatan lilitannya itu malah gosong juga. Saya mending saya gunakan ya menggunakan daun kelapa atau daun pisang atau kertas ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir itu teman-teman bisa timbun ya. Di lubang mulsanya ini itu teman-teman bisa timbun menggunakan tanah, kemudian teman-teman buat lubang mulsa baru di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Nah, supaya uap mulsa keluar dari lubang yang baru teman-teman itu buat, yang di tengah itu, dan yang teman-teman tutup itu nggak akan keluar uap mulsa dari situ. Nah, namun resikonya banyak tumbuh gulma dari situ. Takutnya ketika kita cabut gulma, akar tanamannya kan ikut juga naik ke atas karena ditimbun, itu juga ikut tercabut, takutnya seperti itu. Tapi lebih baik menggunakan batang bambu atau bubuk pisang ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat saya paparkan. Semoga sukses petani Indonesia.